Malam RF Listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Akhirnya film yang ditunggu telah tiba. Segera klik subscribe dan yuk kita mulai alur film Mortal Kombat 2021, dimulai pada tahun 1617 yang memperlihatkan keluarga Hanzo di Jepang. Ia tinggal bersama istri dan kedua anaknya yang masih kecil-kecil, bahkan satunya masih bayi. Ketika Hanzo pergi mengambil air di sungai, tiba-tiba di luar rumah terjadi penyerangan yang mencari Hanzo. Istri Hanzo pun langsung bergegas untuk menyembunyikan anak terkecilnya. Saat istri Hanzo beserta anak terbesarnya mau lari keluar rumah, Bihan menghalanginya. Ia menanyakan di mana keberadaan Hanzo. Karena tidak diberitahu, istri dan anak terbesar Hanzo pun ditusuk dengan es dari tangan Bihan. Hanzo yang mendengar teriakan istrinya langsung panik dan berlari ke arah rumahnya. Tentu saja istri dan anak terbesarnya itu sudah mati menjadi es. Para penyerang tadi ternyata masih ada di sana dan tentu pertarungan pun terjadi. Hanzo dapat memenangkan pertarungan itu. Kini tinggal satu yang tersisa yaitu Bihan. Dengan santai Bihan menunggu Hanzo sambil duduk. Bihan ini ingin membunuh semua keluarga Hanzo sehingga klan Shirairu hilang dari muka bumi. Hanzo pun langsung melemparkan kunainya namun Bihan dapat menghindar. Tapi kunai yang menancap di pohon itu ketika Hanzo tarik berhasil mengenai pipi Bihan. Pertarungan pun terjadi. Namun sayangnya Hanzo berhasil ditusuk oleh Bihan dengan kunai Hanzo sendiri. Bihan pun pergi setelah Hanzo tersungkur. Tapi beberapa saat kemudian Hanzo yang mendengar tangisan anaknya terbangun dan berjalan ke arah rumah. Karena sudah mengalami luka yang sangat serius ia pun tak sanggup. Dan tiba-tiba ada api yang seperti melahapnya hingga menjadi abu. Lalu datang seorang laki-laki menggunakan teleport petir ke sana. Orang ini kemudian mengambil anak terkecil Hanzo dan membawanya pergi. Film bergeser kepada Kaliang yang merupakan seorang pegulat amatir. Saat ia sedang bertarung ada seorang pria yang datang mengamati. Namun sayangnya Kaliang harus kalah dalam pertandingannya. Pindah di dunia luar, Bihan yang sekarang sudah menjadi Sub-Zero diperintahkan untuk membunuh semua pembela bumi. Karena menurut ramalan keturunan Hanzo akan menghancurkan mereka. Kembali lagi ke Kaliang, dia ini seperti mendapatkan pandangan sekilas mengenai Hanzo namun ia mengabaikannya. Kaliang yang sedang bersama anak perempuannya dihampiri oleh pria yang mengamatinya tadi yang bernama Jax. Jax menanyakan tanda lahir yang dimiliki oleh Kal yaitu berbentuk naga. Setelah menunjukkan tanda lahirnya, Kal pergi untuk makan malam bersama anak dan istrinya. Ternyata Jax ini ada di dalam mobil memantau mereka. Tiba-tiba salju turun namun ini bukanlah musim turun salju. Benar saja Sub-Zero ternyata datang ke sana dan membuat serangan. Jax pun langsung menghampiri Kal dan keluarganya untuk masuk ke dalam mobil. Ternyata Jax ini juga mempunyai tanda naga, di mana tanda ini menandakan bahwa mereka dipilih untuk bertarung membelah bumi. Walau mereka kabur dengan mobil, Sub-Zero telah mencegatnya. Jax meminta Kal untuk pergi ke Washington menemui Sonya Blade membawa mobil, dan ia berhenti untuk menghadapi Sub-Zero sendiri, sedangkan Kal memutuskan untuk pergi sendiri dan meninggalkan keluarganya di rumah, karena Sub-Zero akan memburu orang yang mempunyai tanda dan Kal tidak ingin membahayakan keluarganya. Sampainya di tempat tujuan Kal berhasil bertemu dengan Sonya Blade pada persembunyiannya. Di sini Sonya lebih menjelaskan lagi kalau tanda itu adalah sebuah panggilan untuk membela bumi di Mortal Kombat. Di sana ternyata juga Keno yang menjadi tahanan dari Sonya, namun tiba-tiba ada monster kadal yang menyerang mereka. Keno akhirnya melepaskan rantainya dan membantu menyerang monster itu hingga berhasil dibunuh. Keno ketahui kalau mereka akan pergi ke kuil Raiden, namun tentu saja Keno tidak mau memberitahu di mana tempat itu. Setelah Sonya menawarnya $2 juta, Keno pun menawar dengan $3 juta dengan terpaksa Sonya menyetujuinya. Mereka pun terjun dari pesawat untuk melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Setelah lama berjalan mereka bertemu dengan Liu Kang dari Shaolin Order of the Light, yang mempunyai kekuatan api. Pria itu mengantarkan mereka ke kuil Raiden. Ternyata Jax pun ada di sana terbaring tak sadarkan diri, dengan kedua tangannya yang telah hilang. Lalu mereka menemui Tuan Raiden yang ternyata adalah orang yang mengambil anak Hanzo dulunya itu. Raiden berkata kalau mereka bertiga tidak sesuai dengan kriteria. Lalu Kal tidak menyerah dan mencoba meyakinkan Raiden. Namun tiba-tiba Sub-Zero datang bersama pemimpinnya untuk menyerang kuil itu. Liu Kang tak sanggup mengalahkan Sub-Zero. Untungnya Raiden berhasil membuat pembatas menggunakan petirnya, yang melindungi kuil sehingga membuat Sub-Zero dan pemimpinnya kembali ke dunia luar. Kini Kal pun berlatih untuk menemukan kekuatannya. Sonya yang tadi perbolehkan mengikuti latihan akhirnya menemui Jax yang akhirnya terbangun.
Ternyata Jax telah diobati dan tangannya diganti dengan tangan besi. Kali yang berlatih dengan keras namun belum juga menemukan kekuatannya, sedangkan Keno malah menemukan kekuatannya terlebih dahulu ketika makan bersama, di mana kekuatan Keno adalah laser yang keluar dari matanya. Hal ini membuat Kal berlatih lebih keras lagi karena waktu yang semakin menipis. Raiden pun menemui Kal yang sudah terlihat menyerah di sini. Raiden menjelaskan kalau Kal memiliki tanda naga itu sejak lahir, karena ia adalah keturunan dari Hanzo. Tapi kini Raiden merasa kecewa dengan Kal dan memintanya untuk kembali ke keluarganya saja dengan portal yang Raiden buat. Sementara itu di dunia luar Shang Tsung memutuskan untuk membuat Keno berkhianat, agar membuka pembatas yang dibuat oleh Raiden, dan rencana mereka pun berjalan dengan lancar. Kini kuil itu diserang oleh dunia luar, sedangkan Kal sendiri yang ada di rumahnya tak luput dari serangan. Ia didatangi oleh petarung berbadan besar yang memiliki 4 tangan. Karena Kal belum menemukan kekuatannya, ia hampir dibunuh. Untungnya istrinya menolong, tapi kini istri dan anaknya yang menjadi sasaran. Dengan kekuatan cinta untuk menolong keluarganya, Kal tiba-tiba mendapatkan kekuatannya yang berupa lilitan yang membentuk armor pada tubuhnya. Akhirnya monster itu berhasil di fatality. Juga Raiden yang baru datang ke kuil itu memutuskan untuk memanggil Kal lagi menggunakan portalnya. Sayangnya laut jiwa Lau berhasil disedot oleh Shang Tsung. Raiden menarik mereka yang masih tersisa ke ruang kosong. Di tengah rasa pasrah Kal mengajak mereka semua untuk melawan lagi. Karena ini belum berakhir, di sini Raiden memberikan kunai milik Hanzo. Kini mereka menyusun strategi dengan memisahkan musuh mereka ke tempat-tempat berbeda menggunakan kekuatan Raiden, sehingga mereka bisa saling melawan. Jack berhasil main fatality dengan menepuk kepala lawannya sampai hancur. Sonya fatali Keno dengan menusuk tepat di mata Keno. Liu dapat membunuh musuhnya dengan membakar sampai jadi abu. Sedangkan Kal sendiri akhirnya dibantu oleh Sonya yang seperti mempunyai sesuatu di tangannya, yang dapat menembak hingga membuat perut musuhnya bolong. Sayangnya keluarga Kal menjadi sasaran Sub-Zero untuk memancing Kal. Kini Sub-Zero dan Kal pun bertarung. Kali yang jantungnya hampir dibekukan oleh Sub-Zero mencoba menyerang menggunakan kunai milik Hanzo. Tiba-tiba kunai itu bersinar dan Sub-Zero pun terkejut mengetahui kunai itu milik Hanzo. Ketika Sub-Zero hendak menusuk Kal, tiba-tiba ada kunai dengan tali yang menancap di tangannya. Tentu itu dari Hanzo yang kini telah menjadi Scorpion. Kal mencoba untuk menghancurkan es yang membekukan istri dan anaknya. Namun Sub-Zero yang mengetahui menggagalkannya. Kini Scorpion dan Kal bersama-sama melawan Sub-Zero. Tapi Kal berhasil melawan dan menusuk Sub-Zero, hingga berhasil membuat Sub-Zero hampir kalah dengan bantuan dari Kal. Tapi Scorpion meminta Kal untuk menyerahkan Sub-Zero kepadanya. Kal pun pergi menyelamatkan istri dan anaknya, sedangkan Sub-Zero sendiri akhirnya di fatality menggunakan api Scorpion. Setelah berpesan untuk menjaga keturunannya, Hanzo atau Scorpion ini pergi menggunakan api portalnya. Setelah itu teman-teman Kal yang lainnya datang ke sana menggunakan kekuatan Raiden. Kini mereka sudah aman, namun masih memiliki musuh dan Raiden memerintahkan untuk menemui seseorang. Kal berhenti dari pekerjaan gulatnya karena akan menemui seseorang di Hollywood. Film pun tamat.